Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang TOEFL preparation, melanjutkan skill yang berikutnya dengan topik sentence with reduced clauses. Jadi akan ada dua skill yang akan kita jelaskan di sini, yaitu skill 13 dan skill 14. Skill 13 berbunyi use reduced adjective clause correctly. Sebelum kita membahas use reduced adjective clause correctly, akan lebih baik kalau kita mereview apa yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu tentang adjective clause, supaya kita bisa dengan mudah memahami use reduced ini. Oke, yaitu adjective clause. Di sini ada contoh kalimat, the boy who is playing at the yard is my son. The apartment which is located on Randall Street is expensive. The juice that is on the table is mine. Ketiga kalimat ini masing-masing memiliki adjective clause yang mana biasanya ditandai dengan who, ya. Lalu ada konektor which sama konektor that. Nah, fungsi dari adjective clause ini apa? Yaitu untuk memberikan penjelasan atau memberikan deskripsi atau informasi terhadap subjek atau objek daripada suatu kalimat. Saya ulangi lagi, fungsi adjective clause ini fungsinya adalah untuk memberikan informasi atau memberikan deskripsi terhadap suatu subjek atau objek dalam suatu kalimat. Kebetulan di sini dia sebagai subjek ya. Nah, who is playing at the yard ini, dia fungsinya adalah untuk memberikan deskripsi kepada subjek the boy. Lalu ada which is located on Randall Street. Jadi ini juga memberikan deskripsi tentang apartment ya, yang berlokasi di Randall Street. Lalu ada the juice that is on the table. Ini juga sama, memberikan informasi atau mendeskripsikan juice. Ya, juice yang di atas meja is mine, adalah milik saya. Jadi sebenarnya kalimat ini, kalimat utamanya cuma the juice is mine, the apartment is expensive, the boy is my son. Nah, adjective clause ini informasi tambahan saja, jadi nggak wajib ya. Oke, setelah kita membahas tadi adjective clause, kita lanjut ke reduced adjective clause. Masih dengan contoh kalimat yang sama, kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat reduce adjective clause. Ya. Reduce sendiri artinya adalah dikurangi. Apanya yang dikurangi? Nah, perhatikan di sini. The boy who is playing at the yard is my son. Ini adalah bentuk komplit sebelum ada pengurangan. Lalu kita akan mengurangi, ya, who sama is, which sama is, that sama is. Who, which, that ini disebut dengan konektor. Is, ya ini disebut dengan to be. Jadi yang dikurangi ada dua. Yang pertama yaitu konektornya dan yang kedua adalah to be-nya. Kalimatnya akan jadi seperti ini. The boy playing at the yard is my son. The apartment located on Randall Street is expensive. The juice on the table is mine. Ya, jadi keduanya, ya, yang atas maupun yang bawah ini dua-duanya kalimat yang betul. Yang atas adalah adjective clause dan yang bawah ini adalah yang sudah dikurangi. Jadi tidak mengubah arti dari kalimat itu sendiri. Oke, jadi rule-nya yang pertama, hilangkan konektor daripada adjective clause itu sendiri. Tadi saya bilang who, which, that. Dan to be-nya is. Oke, kita lanjut. Anton meets the old man who gave him a ride yesterday. Kalau kalian perhatikan di sini tidak ada to be, ya. Bagaimana nih kalau kalimatnya tidak ada to be-nya? Apa yang harus saya hilangkan? Masih sama sebenarnya aturannya, cuma ada sedikit perubahan. Kita masih harus tetap menghilangkan konektornya, ya. Kita hilangkan who, kita hilangkan which. Nah, terus ini verb-nya bagaimana? Ya, verb-nya kita ubah. Yang tadinya dia gave atau provides. Nah, kita kasih ing di sini belakangnya atau verb ing. Jadi gave, terus kita kembalikan ke bentuk
pertama give lalu dikasihkan ing, giving. Ini juga sama, provides jadinya providing. Nah, jadi untuk rule yang kedua, jika tidak ada to be, maka hilangkan sama konektornya, lalu verb diubah menjadi bentuk verb ing. Oke, is it clear? Kita lanjut ya. Untuk aturan yang ketiga ini ya, adjective clause ini penting sekali, hanya bisa dihilangkan atau dikurangi jika konektor atau subjeknya diikuti verb secara langsung. Ya, maksudnya diikuti verb secara langsung itu bagaimana? Jadi setelah who ini verb langsung. Tidak ada subjek di sini, tapi dia diikuti dengan verb. Kita baca lagi aturannya yang ketiga. Adjective clause hanya bisa dihilangkan atau dikurangi jika konektor atau subjeknya diikuti verb secara langsung. Bagaimana kalau diawali dengan subjek seperti ini? The man that I just met is my verb. Jadi setelah konektor ini ada subjek di sini. Nah, ini tidak bisa dihilangkan atau tidak boleh dihilangkan. Ini juga sama untuk kalimat yang kedua. The package which you send me is heavy. Ya, jadi setelah which di sini dia tidak langsung ada verb, tapi diawali dengan subjek. Makanya yang seperti ini tidak bisa kita kurangi atau hilangkan konektor maupun to be-nya. Oke. Kalimat yang rule yang ketiga sudah jelas. Now go to the next rule. Rule 4. Jika ada adjective clause yang kalimatnya ada komanya, maka reduce adjective clause-nya bisa diletakkan di depan kalimat. Oke, bisa diletakkan di depan kalimat. Berarti tadinya letaknya tidak di depan. Nah, jadi biasanya adjective clause ini letaknya berada di setelah subjek ya, atau setelah objek di belakang. Nah, ini kok bisa diletakkan di depan? Ya, letakkan di depan itu seperti ini. Ini kalimat aslinya seperti ini yang komplit. The Baturaden Bridge, which was built last month, is broken. Perhatikan ada 2 koma di situ. Ya, itu adalah bentuk kalimat yang komplit. Nah, kalimat yang kedua ini yang sudah dikurangi. Ya, yang dikurangi apa saja tadi? Yang dikurangi adalah konektor sama to be-nya. Ya. Yang dikurangi adalah konektor sama to be-nya. The Baturaden Bridge. Nah, ini dihilangkan which sama was. Kita sepakat tadi di rule yang pertama hilangkan to be dan konektornya. Jadi tersisa hanya built last month is broken. Ini yang sudah dikurangi. Nah, ini yang dimaksud rule 4 ini. Ya. Jika ada adjective clause yang kalimatnya dibarengi dengan koma, maka reduce adjective clause-nya ini bisa diletakkan di depan kalimat. Jadi kita bisa pindahkan di sini. Built last month, ini kalimatnya tidak berubah. The Baturaden Bridge is broken. Ya, maksudnya adalah didirikan ya, bulan lalu Baturaden Bridge is broken. Jembatan Baturaden itu sudah rusak. Ya. Maka ini jadinya past participle. Untuk lebih jelas tentang past participle bisa kalian buka di skill yang kelima. Rule yang keempat ini, masih ada contoh satu lagi. The president who is conveying a speech look worried. Ini komplit, bentuknya seperti ini. Setelah ada pengurangan dengan mengurangi konektor sama verbnya atau to be-nya menjadi conveying a speech. Lalu bisa kita taruh di depan conveying a speech. The president looks worried. Ini disebut dengan present participle. Untuk present participle bisa dipelajari di skill yang keempat. Bisa kalian buka lagi videonya. Perhatikan di sini, ini tambahan saja. Yang pertama ini adalah kalimat pasif dan yang kedua ini adalah kalimat aktif. Artinya adalah yang dibangun. Ya, bulan lalu. Kalau yang ini conveying a speech, ini artinya adalah menyampaikan pidato. Ya. The president looks worried. Presiden kelihatan khawatir. Jadi untuk present participle ini informasi tambahan saja. Ini kalimatnya aktif. Kalau past participle kalimatnya berupa kalimat pasif. Biasanya diawali dengan verb 3.
Oke, untuk lebih jelasnya kita latihan ya, menganalisa apakah soal ini true or false. We will have to return the merchandise purchased yesterday at the Broadway. Apakah ini sudah betul? Purchased yesterday. Kita harus mengembalikan merchandise yang dibeli kemarin at the Broadway. Ini kalimat aslinya. We will have to return the merchandise. Ya, jadi ini mengalami pengurangan. Yang dikurangi adalah konektor sama to be-nya, sehingga tersisa cuma verb-nya saja. Berarti kalimat ini sudah betul. Ini namanya adalah past participle ya. Jadi past participle itu asalnya dari sini, dari adjective clause. I didn't vote for the politician won the election. Oke. Kalimat ini sudah betul atau masih ada yang salah? Perhatikan di sini kata kerjanya ada won the election, the election. Saya tidak memilih politisi. Kalau ada ini verb 3 ya, berarti artinya adalah pasif. Saya tidak memilih politisi yang dimenangkan pemilihan. Kira-kira yang memenangkan atau dimenangkan? Iya, yang betul adalah memenangkan. Berarti bukan pakainya verb 3, tapi pakainya adalah verb ing yang sudah kita jelaskan di sini. Ya. Ini adalah menyampaikan, bukan disampaikan sebuah pidato, bukan, tapi menyampaikan pidato. Nah. Oke, kita balik lagi. Berarti kalimat ini harusnya bukan verb 3, tapi verb ing ya. Ini kalimat asalnya seperti ini. I didn't vote for the politician who won the election. Ingat, konektornya dihilangkan, won-nya diganti dengan verb ing. Itu tadi rule yang number 1 ya. I didn't vote for the politician winning the election. Jadi yang ini salah ya. Kita lihat contoh soal TOEFL. Bla bla bla, the artifact from the early Chinese dynasties. Numerous archaeologists have explored the Southern Silk Road. Nah, ada koma. Masih ingat aturannya, yaitu kalimat dengan 2 klausa yang membutuhkan konektor. Ingat, kalau ada kalimat yang memiliki 2 klausa, maka dia butuh yang namanya konektor. Atau yang kedua yaitu apositif. They were searching for artifact from the early Chinese dynasties, numerous archaeologists have explored the Southern Silk Road. Kita lanjut ke contoh real soal TOEFL. Bla bla bla, artifact from the early Chinese dynasties, numerous archaeologists have explored the Southern Silk Road. Jadi di sini perhatikan ada koma. Kita lanjut ke contoh soal real TOEFL. Bla bla bla, artifact from the early Chinese dynasties, numerous archaeologists have explored the Southern Silk Road. Kalau kalian perhatikan di sini ada koma, ya berarti menandakan bahwa kalimat ini ada 2 klausa. Untuk 2 klausa maka dia membutuhkan yang namanya konektor. Nah, yang kedua pilihannya adalah apositif. Apositif ini dia ada komanya, ya. Tapi kita bisa menghilangkan konektornya. Dan ini termasuk pilihan yang kedua. Di sini pakainya adalah apositif. Nah, untuk yang A sama B ini salah karena tidak ada konektor.
They were searching for artifacts from the early Chinese dynasties, numerous archaeologists have explored the southern Silk Road. Nah, tidak ada konektor di situ. Ya. Atau kita menggunakan pilihan yang kedua, yaitu apositif, yaitu biasanya ditandai dengan adanya koma. Nah, tinggal kita memahami apakah ini mau kalimat aktif atau kalimat pasif. Kalau kalimat aktif berarti diawali dengan verb ing. Kalau kalimat pasif atau past participle maka diawali dengan verb 3. Ya, berarti yang betul itu searching for or search for. Ya, ditemukan artefak atau menemukan artefak. Ya. Perhatikan rule 4, jika ada adjective clause yang kalimatnya dibarengi dengan koma, maka reduce adjective clause-nya bisa diletakkan di depan kalimat. Nah, ini yang kita pelajari terakhir tadi. Tinggal ini kalimat aktif atau kalimat pasif. Nah, archaeologist ini menemukan atau ditemukan. Ya, yang betul adalah menemukan. Ya. Jadi yang C ini pilihan yang salah, sehingga yang betul adalah yang A. Searching for artifacts from the early Chinese dynasties, numerous archaeologists have explored the southern Silk Road. Okay, clear? Number 2, behind the government secrecy for nearly half of century. Number 2, blah blah blah, behind the government secrecy for nearly half of century, the Hanford plant in central Washington produced plutonium for nuclear weapons of the Cold War. Masih sama, jika ada dua kalimat atau klausa maka membutuhkan yang namanya konektor. Atau pilihan yang kedua, apositif. Nah, berarti kalimat ini adalah kalimat apositif. Kalimat apositif maka bisa ditaruh di depan, maka adjective clause-nya bisa ditaruh di depan. Namanya reduce adjective clause. Berarti kita sudah bisa menentukan bahwa yang C ini salah. Jadi adjective clause tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Lalu it is hidden. The plant is hiding. Nah, ini berarti berkaitan dengan yang ini. Ya, ada dua kalimat, dua klausa. Kok tidak ada konektornya? Nggak bisa. Ya, sehingga tersisa dua jawaban yang sehingga tersisa satu jawaban yang benar, yaitu hidden. Artinya adalah tersembunyi. Ya, behind the government secrecy. Ya, ini bentuk pertamanya adalah hide, ya, dan bentuk ketiganya adalah hidden. Yeah, well everyone, that's all for skill 13, and then we are going to go to the next skill, yaitu skill 14. Use reduce adverb clause correctly. Kalau di skill 13 kita barusan membahas tentang adjective clause yang sudah di reduce. Nah, sekarang di skill 14 ini adalah adverb clause. Gimana sih cara mengurangi adverb clause ini? Nah, seperti biasa saya akan mereview terlebih dahulu. Untuk adverb clause ini bisa kalian buka di skill 7 dan skill 8 yang bahas tentang adverb clause. Ya. Sekilas, he is tired because he has been working hard. Jadi intinya yang namanya dua klausa itu akan selalu dihubungkan dengan yang namanya konektor. Klausa yang pertama atau kalimat yang pertama yaitu he is tired. Yang kedua adalah he has been working hard. Nah, ini dihubungkan dengan yang namanya konektor. Nah, kita dalam bahasa Indonesia mungkin mengenal ada yang namanya induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimat ini dia artinya adalah bisa berdiri sendiri, sementara anak kalimat biasanya ditandai dengan atau diawali dengan konektor. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Dalam artian kalau kalimatnya berdiri sendiri maka akan terasa tidak logis atau kurang atau incomplete. Contohnya, because he has been working hard. Nah, seperti itu ya.
Jadi kayak ada lanjutannya lagi, ya. Atau kalimat ini kayaknya kok kurang komplit, ya. Karena dia telah bekerja dengan keras, pasti membutuhkan yang namanya kalimat yang sebelumnya, ya, kalimat utama. Nah, untuk anak kalimat ini bisa juga diletakkan di depan. Nanti because he has been working hard, he is tired. Ini tidak mengubah arti daripada kalimat itu sendiri, baik mau ditaruh di depan maupun di belakang. Lalu contoh kalimat yang kedua, children went to bed after they read some stories. Kita bisa balik, ya, anak kalimatnya taruh depan. After they read some stories, children went to bed. Ya, jadi intinya di skill 78 itu yang sudah saya jelaskan di videonya, klausa itu nanti formulanya bisa jadi subject verb, konektor, subject verb. Nah, kalau konektornya berada di depan, maka posisinya menjadi konektor subject verb, tapi syaratnya harus ada koma di sini. Subject verb. Contohnya nih, after they read some stories, children went to bed. Ya. Oke, sekarang kita review adjective clause skill 13 yang barusan kita bahas. Kenapa ini saya review lagi? Karena nanti ada kemiripan, ada persamaan dan perbedaan antara reduce adjective clause sama reduce adverb clause. Di skill yang ke-13 yang reduce, ya, the boy who is playing at the yard is my son. Nah, di sini konektor sama to be-nya yang kita hilangkan, ya. Jadinya the boy playing at the yard is my son. Oke. Terus ada lagi, the woman who appeared on television is my sister. Nah, kalau tidak ada to be-nya bagaimana? Appear-nya maka kita ubah bentuknya menjadi verb A. Jadinya the woman appearing on TV is my sister. Itu sekilas tentang adjective clause yang mengalami reduction atau pengurangan. Sekarang kita lanjut ke reduce adverb clause. Ada kalimat although he is rather unwell, the speaker will take part in seminar. Ya. Perhatikan untuk aturannya sendiri di reduce adverb clause. Jika ada konektor subject to be, nah, konektor subject to be, konektor subject to be, konektor tidak dihilangkan, tapi hanya subject dan to be-nya yang dihilangkan. Saya ulangi lagi, ya. Jika ada adverb clause konektor subject be, ya, seperti ini, maka konektor ini dibiarkan saja. Yang dihilangkan adalah he is. Yang dihilangkan adalah subject sama to be-nya. Jadi kalimatnya menjadi although rather unwell, the speaker will take part in seminar. Ini berbeda dengan adjective clause, ya. Coba kita balik lagi ke adjective clause. Nah, untuk adjective clause ini yang dihilangkan adalah konektor sama to be-nya. Tapi khusus yang adverb clause ini tidak, ya. Konektornya ini tidak kita hilangkan. Tapi yang dihilangkan adalah subjek sama to be-nya. Kalimat yang kedua, masih kalimat yang sama. The speaker will take part in seminar although rather unwell. Jadi ini bisa diletakkan di belakang juga, ya. Bisa di depan atau bisa di belakang. Ini juga sama, tidak mengubah arti daripada kalimat itu sendiri. Contoh yang kedua, when you are ready, you can begin your speech. Konektor subject to be. Yang dihilangkan adalah subject to be. Sehingga kalimatnya menjadi when ready, ya, ketika siap, you can begin your speech. Anda bisa mulai pidatonya. Nah, you can begin your speech when ready.
Anda bisa mulai pidatonya ketika siap. Nah, jadi tidak ada perubahan makna di sini. Oke, sekarang lanjut masih tentang reduced adverb clause. Ini adalah the next rule. Although he feels rather sick, the speaker will take part in seminar. Nah, yang kita hilangkan ini masih sama. Although atau konektornya dibiarkan saja. Yang kita hilangkan adalah subjek sama verbnya yang diubah menjadi verb in. Yang tadinya feels menjadi feeling. Ya. Sehingga kalimatnya, although feeling rather sick, the speaker will take part in seminar. Nah, bisa juga ya yang ini reduced adverb clause ini kita taruh di belakang. The speaker will take part in seminar although feeling rather sick. Ini untuk kalimat yang kedua. When you give your speech, kita hilangkan ya. Ya, jadi ini kalimat sudah benar semua. Yang kita hilangkan yaitu subjek sama verbnya, you and give. Jadinya when giving your speech, you should speak loudly. And then kalimat yang ketiga, you should speak loudly when giving your speech. Jadi 3 variasi ini terserah ya. Ini betul semua. Cuma dalam TOEFL ya, ini biasanya dimunculkan juga yang adverb clause yang sudah mengalami reduction itu tadi. Oke, contoh yang lainnya yaitu berkaitan dengan kalimat pasif. Kalimat pasif itu rumusnya adalah to be diikuti dengan verb 3. Contohnya adalah seperti ini. It is submitted. Ada to be, am, is, are, was, were, been. Nah, itu namanya to be. Diikuti dengan verb 3. Artinya adalah yang di. Once it is submitted, ya, ketika dikumpulkan, ya, your thesis will be reviewed. Tesisnya akan direview. Bukan ketika mengumpulkan, tapi dikumpulkan. Oke, aturannya adalah konektor tidak dihilangkan, tapi subjek dihilangkan dan main verbnya dibiarkan verb 3. Jadi kalau ada kalimat pasif, maka kita cukup menghilangkan subjeknya sama to be-nya saja. Nah, sehingga bunyinya menjadi once submitted, your thesis will be reviewed. Variasi bisa ditaruh di belakang. Your thesis will be reviewed once submitted. Oke. Untuk memastikan kalian sudah paham apa yang sudah kita sampaikan, mari kita analisa apakah soal berikut ini true atau false. Before deciding to have surgery, you should get a second opinion. Kalimatnya sebenarnya berasal dari ini. Before you decide to have surgery, you should get a second opinion. Sebelum kamu memutuskan untuk melakukan operasi, kamu seharusnya memperoleh second opinion, opini yang kedua. Kita lihat di sini yang mengalami reduction, yaitu kita kurangi subjeknya sama verbnya. Kita verbnya kita ganti menjadi verb in. Jadinya before deciding to have surgery, you should get a second opinion. Jadi ini maknanya aktif. Sebelum memutuskan, bukan sebelum diputuskan. Kalau seperti ini nanti artinya adalah kalimat pasif yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk verb 3 kalau dia berada di awal kalimat, ya, bisa jadi artinya adalah kalimat pasif. Sebelum diputuskan untuk melakukan operasi, harusnya yang betul adalah sebelum memutuskan. Jadi kalimat yang pertama ini salah, harusnya before deciding to have surgery.
Oke, kalimat yang kedua, the application will be reviewed if submitted by the 15th of the month. Nah, ini berasal dari kalimat ini. The application will be reviewed if it is submitted by the 15th of the month. Yaitu dengan cara menghilangkan subjek sama to be-nya setelah konektor. Berarti the application will be reviewed if submitted by the 15th of the month. Maknanya pasif. Berarti kalimat ini sudah betul. Ini adalah contoh soal real to false. When blah 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 nest during spring nesting season, Canadian geese are fiercely territorial. Perhatikan ada koma. Ya. Jadi setelah konektor akan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama ya diikuti dengan konektor subject verb. Jadi setelah konektor ini bisa jadi diikuti dengan subject verb. Lalu bisa juga diikuti dengan verb ing. Nah, lalu yang ketiga bisa jadi diikuti dengan verb 3, tergantung maknanya tadi. Kalau dia maknanya adalah aktif, ya, maka pakailah verb ing. Tapi kalau maknanya adalah pasif, maka pakai verb 3. Sekarang kita lihat kalimatnya. When blah 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 nest during spring nesting, Canadian geese, ini adalah angsa ya, are fiercely territorial. Berarti ketika build itu artinya adalah membuat. Ketika membuat apa ketika dibuat? Ketika membuat sarang apa ketika dibuat sarang? Ya, karena subjeknya ini adalah geese, ya, benda hidup, maka dia melakukan sesuatu. Berarti dia membuat, bukan dibuat. Ya. Berarti kita eliminasi dulu untuk yang B sama D ini salah, ya. Karena ketika ada konektor di sini, maka dia akan membutuhkan subjek dan verb-nya. Sementara di sini tidak ada subjek, sehingga di sini missing subjek. Nah, oke. Sementara kalau kita mau menggunakan opsi yang berikutnya, yaitu kita bisa menggunakan verb ing atau verb 3. Nah, verb ing ini tadi saya sudah jelaskan bolak-balik bahwa maknanya adalah aktif. Verb 3 maknanya pasif. Berarti tinggal tersisa jawaban yang A sama yang C. Berarti yang betul adalah yang maknanya aktif, yaitu ketika membuat sarang, gitu ya, bukan ketika dibuat sarang. Nah, yang sini salah, sehingga yang betul adalah yang A. Kalimat ini berasal dari when they build nest during spring nesting season, Canadian geese are fiercely territorial. Jadi kita hilangkan subjek sama verb-nya, lalu verb-nya kita ganti dengan verb ing, sehingga menjadi when building nest during spring nesting season, Canadian geese are fiercely territorial. Kalimat yang kedua, until blah 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 incorrect, astronomers had assumed that the inside of white dwarfs were uniform. Ya, di sini until diikuti dengan subjek dan verb. Tapi di sini hanya ada subjek saja, sehingga masih kehilangan verb atau masih butuh verb. Yang B, until diikuti dengan their proof, ini juga masih sama, cuma ada subjek saja. Sementara di sini ya tidak ada ini verbnya, sehingga yang B ini juga missing verb. Sehingga tersisa dua pilihan jawaban, yaitu C and D. Until the astronomers recently proven incorrect, atau until recently proven. Yang betul yang mana? Nah, kalau kita pilih yang C ini maka kurang B. Ya, kalau misalkan kita pilih ini, until the astronomers recently is proven, itu ya, karena ini adalah kalimat pasif, cuma ini adalah kalimat bentuk komplitnya yang belum mengalami reduction. Kalau mau bentuk komplitnya maka dia harus memberikan to be, ya.
Nah, sementara yang sudah mengalami reduction until recently proven, sampai terbukti. Jadi ini adalah maknanya kalimat pasif. Setelah konektor langsung diikuti dengan verb 3. Kalian bisa buka di halaman yang sebelumnya. Jadi setelah konektor, kalau ini diikuti dengan verb 3, maka maknanya adalah kalimat pasif. Sehingga jawaban B, jawaban yang benar. Well everyone, I think it's enough for this lesson about reduce adjective clause and adverb clause. If you have still any question, you can ask in the forum, and then don't forget to complete the quiz. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.